Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Wahida dengan NIM 12321000004. Pada hari ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai parafrase. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifik apa itu pengertian parafrase dan prinsip-prinsip dari parafrase itu sendiri. Pengertian dari parafrase yaitu, menurut etimologi, parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara ekspresi tambahan atau penguraian kembali isi kalimat teks dari kata yang berbeda. Sedangkan dalam ilmu bahasa, parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain, yaitu bahasa yang berbeda namun tidak mengubah makna yang terkandung di dalamnya. Parafrase merupakan proses penyampaian gagasan dengan mengkolaborasi kata-kata yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan sumber aslinya. Dalam teknik parafrase, para peneliti berpendapat bahwa parafrase dapat membantu penulis akademik untuk menghindari penyalinan dari teks aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu tuturan atau macam-macam bahasa menjadi tuturan kata yang lain tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Dengan menggunakan susunan atau pemilihan kata melalui parafrase dapat membuat pembaca lebih mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Parafrase juga merupakan penyajian kembali atas karya dari bahasa lain tanpa menghilangkan makna itu sendiri. Adanya parafrase memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan kutipan secara langsung menggunakan kata sendiri dan mempunyai peran dalam menghindari plagiarisme, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari artikel ilmiah. Berikut adalah pengertian dari parafrase. Sekarang ada prinsip-prinsip parafrase yang harus digunakan ketika kita akan memparafrase, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip keanoniman atau prinsip kesamaan, yaitu yang memiliki sifat yang berlawanan atau sama. Dan yang kedua yaitu parafrase ekuivalen. Ekuivalen ini memiliki kaitannya dengan teknik yang digunakan oleh para penerjemah, yaitu menggunakan teks asli dari bahasa pertama tanpa melihat kata atau kalimatnya itu sendiri, tapi maknanya masih sama ya. Yang ketiga, parafrase amplifikasi. Apa itu parafrase amplifikasi? Parafrase amplifikasi yaitu pengulangan bahasa dengan penambahan informasi dalam satu bahasa. Penulis tidak hanya mengurangi gagasan aslinya, tetapi penulis itu dapat menambahkan detail informasinya, tapi bukan mengurangi informasinya ya teman-teman. Yang selanjutnya itu parafrase generik spesifik. Parafrase generik spesifik ini merupakan aktivitas penyusunan ulang bahasa dengan mengganti kata yang mempunyai arti dan sinonim yang sama. Seperti yang nomor 1 ya, prinsip parafrase keanoniman. Yang selanjutnya yaitu parafrase kontraksi. Parafrase kontraksi ini dilakukan dengan cara mengurangi informasi bahasa dengan cara mempersingkat tanpa mengubah makna atau frasanya. Dan yang terakhir yaitu parafrase rangkuman. Jelas ya, parafrase rangkuman itu berarti dibuatnya oleh
dibuatnya secara merangkum, ya, dengan cara merangkum menggunakan teknik penyajian ide atau gagasan sumber dengan kata-katanya sendiri dan jelas masih dalam makna yang sama, tidak berubah ya teman-teman. Nah, selain 6 itu, adapun parafrase untuk mengevaluasikan plagiarisme mempunyai 3 prinsip yang sering digunakan berdasarkan integritas sesuai dengan ekspektasi penelitian. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua yaitu orisinalitas, dan yang ketiga sertakan penulis. Kejujuran dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tetap mempertahankan makna dan gagasan utama dari tulisannya sendiri. Yang kedua yaitu orisinalitas, menghindari plagiarisme dengan cara tidak menyalin secara langsung dari sumbernya, sehingga membutuhkan pemahaman materi agar dapat mengembangkan ide dan gagasan dengan bahasa sendiri yang menghasilkan karya tulis yang unik dan asli, serta menyebutkan sumber yang digunakan. Yang terakhir ini yaitu sertakan penulis di halaman untuk mempermudah menuliskan referensi. Jadi teman-teman ketika ingin mengutip karya orang lain, jangan lupa menyantumkan nama penulis itu dan tahun terbitnya berapa, biar nanti waktu di daftar pustaka atau referensinya teman-teman mudah. Baik, mungkin dari saya pengertian dan prinsip-prinsip cukup sekian. Apabila ada kekurangan bisa kita bahas ya nanti di kolom komentar, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Asri Maulida Sujana dengan NIM 12321000029. Parafrase mempunyai kategori perspektif leksial dengan jenis perubahan yang terjadi dalam sebuah kalimat atau frasa dengan menghasilkan generasi parafrase yang baru. Adapun jenis-jenis parafrase dari perspektif leksial yaitu yang pertama sinonim. Sinonim merupakan pengganti kata atau frasa yang memiliki persamaan arti yang sangat dekat untuk menghasilkan parafrase dari kalimat aslinya, sehingga penulis mencari kesamaan makna arti yang sangat dekat tanpa melihat kata demi kata, melainkan dari keseluruhan isi dari teks tersebut. Yang kedua yaitu convert substitution, merupakan pengganti kata atau frasa dengan konversinya dan membalikan kalimat dari perspektif aslinya dengan penataan yang baik. Melalui penggantian ini sama halnya dengan pengertian antonim, yaitu pengganti kata atau frasa dengan lawan kata, sehingga menghasilkan parafrase dari kalimat aslinya, dan juga merubah makna dan kalimat yang akan diparafrase. Dalam jenis converse substitution ini dapat mengubah kata kerja dari bentuk aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya. Perubahan ini mungkin melibatkan penambahan atau penghapusan fungsi kata yang identik untuk mempertahankan makna yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu variasi fungsi. Variasi fungsi merupakan mengubah fungsi dari frasa tanpa mempengaruhi semantiknya dengan konteks yang sesuai dari frasa aslinya. Hal ini merupakan pengganti kata kerja dan profesi serta menambahkan atau menghapus profesi, sehingga dengan jenis ini menggunakan konversi kata kerja dengan bentuk kata sifat yang sesuai dengan konteks aslinya, sehingga menghasilkan parafrase dari kalimat atau frasa aslinya. Nah, selanjutnya yaitu implikasi semantik, merupakan pengganti kata atau frasa yang menunjukkan tindakan atau peristiwa sehingga terjadi efek di masa yang akan datang. Hal ini dapat menambahkan atau menghapus kata atau fungsi yang sesuai dengan penyusunan ulang kalimat. Selain itu, parafrase ini secara opsional dapat mengganti ekspresi numerik dalam kata atau frasa yang mewakili ekspresi yang setara dalam konteks yang sesuai sehingga menyempurnakan kalimat aslinya. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuan eksternal, yaitu pengganti kata atau frasa berdasarkan pengetahuan ekstralinguistik dalam bentuk konteks yang sesuai, sehingga menghasilkan parafrase dari kalimat aslinya.
Untuk para peneliti diharapkan fokus dalam meningkatkan pengetahuan kosakata sehingga dapat menghasilkan asosiasi kata yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan parafrase. Parafrase memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menghindari plagiarisme dan membuat ide yang lebih mudah untuk dipahami dengan tata bahasa sendiri. Berikut penjelasan mengenai tujuan parafrase, yaitu yang pertama, menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak atau menyalin dengan mengutip sumber aslinya dan melanggar peraturan hak cipta sehingga merugikan pemilik ciptaan. Parafrase dapat membantu penulis untuk menghindari situasi plagiarisme dengan cara mengungkapkan idenya menggunakan kata-kata pencipta, sehingga berhasil dari jebakan plagiarisme. Namun, tetap harus menuliskan referensi utama yang tertulis dalam daftar pustaka, meskipun teks tersebut ditulis dengan kata-kata sendiri. Yang kedua yaitu membuat ide lebih mudah dipahami. Parafrase dilakukan untuk memudahkan pemahaman gagasan yang disampaikan. Parafrase juga dapat membantu menyalurkan kembali informasi sumber dalam bahasa yang dapat dimengerti, sehingga lebih banyak orang yang dapat memahaminya. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Nurusoba Asaifi dengan NIM 12321000015. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik parafrase. Nah, parafrase sebagai keterampilan penting dalam penulisan akademis, dan beberapa penelitian berpendapat bahwa teknik parafrase dapat membantu peneliti untuk menghindari penyalinan teks yang asli. Parafrase menjadi cara yang sah untuk menggunakan gagasan atau ide orang lain. Namun, tentu saja ide atau gagasan tersebut harus dikembangkan menjadi sebuah teks yang menarik dan unik. Nah, berikut ada 3 cara yang perlu dilakukan melalui teknik parafrase, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar tulisan. Yang kedua, perkaya atas kosakata. Nah, perkaya atas kosakata di sini, jadi kita harus sering-sering membaca buku atau jurnal-jurnal yang sudah ada. Jadi kita akan menambah kosakata baru dari buku atau dari jurnal yang sudah ada. Jadi memudahkan kita untuk memparafrase. Lalu yang ketiga ada belajar pengetahuan umum. Nah, dengan menguasai teknik tersebut, penulis dapat terhindar dari plagiarisme. Begitu. Nah, adapun teknik menulis efektif dengan melakukan parafrase terbagi menjadi 6. Di antaranya adalah yang pertama, membaca ulang teks sumber yang dipakai hingga paham isi dan makna dari teks tersebut. Nah, jadi yang pertama ini kita harus membaca ulang teks sumber yang aslinya hingga kita harus paham isi dan makna dari teks tersebut. Lalu yang kedua, menulis kembali ide atau gagasan dalam teks tersebut dengan menggunakan gaya bahasa sendiri dan bahasa yang berbeda dari sumber yang dipakai. Nah, jadi yang kedua ini kita menuliskan idenya dengan gaya bahasa sendiri sehingga harus berbeda dari sumber yang kita pakai. Nah, karena apabila kita sama menulis idenya dengan sumber yang kita pakai, itu akan mengakibatkan plagiarisme. Lalu yang ketiga, membuat daftar beberapa kata di bawah parafrase tersebut untuk membantu dalam memahami naskah dari sumber aslinya. Tuliskan beberapa keyword kata kunci yang menjadi tema naskah yang diparafrase. Nah, ketika menulis parafrase, penulis dapat membuat daftar beberapa kata kunci yang berkaitan dengan topik atau tema naskah aslinya. Kata kunci ini akan membantu penulis dan pembaca memahami inti dari teks yang diparafrasekan, sekaligus menjaga agar makna atau tema utama dari naskah asli tetap terlihat. Nah, jadi
Setelah memparafrasekan sebuah teks, penulis bisa mencantumkan kata-kata utama yang relevan untuk menjelaskan konsep atau ide pokok yang terkandung dalam teks tersebut. Kata kunci ini juga dapat membantu dalam proses pencarian informasi dan memastikan bahwa inti dari naskah asli tetap terwakili dalam parafrase. Nah, yang keempat, ide utama dalam suatu parafrase masih sama dengan sumber aslinya. Dalam hal ini, perlu membaca ulang dan memastikan apakah kalimat yang diparafrase tidak mengubah makna dari sumber aslinya. Nah, jadi kita harus membaca ulang, memastikan apakah kalimat yang diparafrase oleh kita mengubah maknanya atau tidak. Jadi harus cek ulang, memastikan sehingga yang diparafrase oleh kita tidak mengubah makna dari sumber aslinya, begitu. Lalu yang kelima, gunakan tanda petik ganda dalam mengumpulkan istilah-istilah khusus atau frasa yang sebelumnya diambil dari teks sumber aslinya, dan penulis ambil sama persis dengan sumber asli, bahwa ketika penulis mengutip istilah khusus atau frasa yang diambil secara langsung dari sumber asli, penulis harus mengutamakan atau menggunakan tanda petik ganda untuk menunjukkan bahwa kata-kata tersebut dikutip secara persis seperti yang ada di sumber aslinya. Penggunaan tanda petik ganda menunjukkan bahwa kutipan tersebut bukan hasil parafrase atau interpretasi penulis, melainkan salinan langsung dari kata-kata yang digunakan oleh penulis asli. Nah, jadi kita apabila menggunakan sumber yang aslinya, mengutip langsung, kita harus menggunakan tanda kutip ganda, begitu. Yang keenam, tuliskan sumber termasuk keterangan halaman untuk dapat mempermudah dalam menuliskan daftar pustaka atau referensi. Nah, jadi kita harus mencantumkan sumber yang aslinya dan keterangan halamannya agar kita mudah memasukkan ke dalam daftar pustaka atau referensinya, gitu. Seperti di Zotero, kita menuliskan sumber aslinya dan halaman yang kita pakai, jadi mempermudah kita untuk memasukkan ke dalam dapus atau referensi, begitu. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, jadi kesimpulannya adalah parafrase adalah teknik pengungkapan kembali suatu teks atau kalimat dengan kata-kata yang berbeda tanpa mengubah makna aslinya. Nah, parafrase membantu penulis menghindari plagiarisme, mempermudah pemahaman ide, dan meningkatkan kualitas tulisan ilmiah. Nah, terdapat beberapa jenis parafrase seperti parafrase ekuivalen, parafrase aplikasi, parafrase generik spesifik, parafrase kontraksi, dan parafrase rangkuman. Nah, dalam penulisan parafrase, penting untuk tetap mempertahankan kejujuran, orisinalitas, dan selalu mencantumkan sumber asli sebagai bentuk integritas akademis. Lalu ada teknik parafrase memerlukan pemahaman penuh terhadap teks asli, pengembangan kosakata, dan pengetahuan umum yang baik. Lalu ada langkah-langkah efektif dalam melakukan parafrase, yaitu meliputi memahami teks, menulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, menggunakan tanda petik untuk istilah khusus, serta mencantumkan referensi untuk mempermudah dalam penulisan di daftar pustaka. Nah, sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.